Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Viracun. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu jenis tes intelijensi umum, silogisme atau biasa juga disebut dengan penalaran logis, di mana soal ini tidak pernah absen di setiap tes SKD CPNS dan frekuensi munculnya itu cukup banyak ya. Jadi sayang banget kalau soal ini tidak bisa kita jawab dengan benar karena akan menyumbang banyak poin. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih intensif lagi bareng aku, teman-teman bisa join di Bimbel Santi with Viracun. Ini sudah batch yang ke-9. Pendaftarannya dimulai dari tanggal 26 sampai tanggal 8 Juni 2023. Di sini teman-teman akan belajar TIU bener-bener dari konsep dasarnya. Jadi jangan khawatir buat yang merasa aku agak kurang nih, aku udah lama nggak belajar TIU, itu nggak masalah karena teman-teman akan belajar dari benar-benar konsep dasar, kemudian akan diberikan sampai soal-soal yang hot. Jadi teman-teman akan ditempa untuk mendapatkan skor yang maksimal di TIU SKD CPNS. Yuk join bersama kami, aku tunggu ya. Oke teman-teman, sebelum aku bahas nih jawabannya apa, kalian bisa pause video ini, terus kalian bisa coba jawab sendiri dulu, habis itu baru dengerin. Oke, try dulu. Bulan, bintang, meteor ada di angkasa. Oke, jadi ketiga ini ada di angkasa. Satelit ada di atmosfer. Satelit ada di atmosfer. Oke, rata-rata soal di silogisme di tes SKD CPNS tahun-tahun sebelumnya itu tuh seperti ini modelnya teman-teman. Jadi nggak kaku lagi yang benar-benar mengikuti rumus kita langsung aplikasikan rumus, itu enggak. Jadi lebih ke logis gitu, lebih ke logikanya main. Jadi bikin lebih pusing ya jadinya. Ya antara premis 1 dan premis 2 itu kan kalau kita lihat apa sih hubungannya ya kan? Apa jangan-jangan gak ada hubungannya? Ya nggak juga, karena di choice-nya itu semua ada ya pilihannya. Jadi kita harus mencari nih apa hubungannya premis 1 dan premis 2. Teman-teman perhatikan, di sini di angkasa, di sini di atmosfer. Kalau aku gambarkan gitu ya, anggaplah ini atmosfer, ini adalah angkasa. Oke? Berarti atmosfer itu berada di angkasa, ya kan? Ya kan teman-teman? Bisa ya. Jadi misalkan di sini satelit, kemudian bulan, bintang, dan meteor itu ada di angkasa gitu ya. Jadi otomatis satelit juga berada di angkasa. Oke, karena atmosfer ini ada di angkasa. Ada di angkasa. Kita lihat yang mana kira-kira choice-nya. Satelit adalah bintang, jelas bukan, gak ada di premis. Bulan, satelit ada di angkasa. Bulan, yes, ada di angkasa. Satelit juga ada di angkasa. Kita simpan ya. Kemudian meteor, bulan di atmosfer. Meteor dan bulan itu ada di angkasa teman-temannya. Dia ada di sini. Tapi bukan berarti dia ada di atmosfer. Jadi kalau satelit itu dia ada di atmosfer sekaligus ada di angkasa. Oke? Nah, kemudian meteor di atmosfer. Meteor di atmosfer juga jelas bukan ya. Kemudian satelit berada di antara bulan dan bintang, ini juga jelas bukan. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B. Bulan ada di bulan dan satelit ada semuanya di angkasa. Oke. Bisa ya teman-teman? Jadi bisa dibedakan antara choice yang B sama yang C. Soal berikutnya, memancing adalah aktivitas ashar pada hari Sabtu. Ini adalah premis yang pertama. Jadi kalau silogisme itu kita benar-benar fokus yang ada di premis ya. Hari Minggu ini ashar banyak pekerjaan. Oke. Jadi kalau kita mengikuti perasaan nih teman-teman ya. Kalau di sini ashar memancing aktivitasnya itu setiap hari Sabtu, kemudian hari Minggu ini ashar banyak kerjaan. Kalau kenyataannya ya pakai perasaan gitu ya, otomatis kan ashar nggak pergi mancing gitu ya. Tapi jangan seperti itu, karena di premis yang pertama itu tidak ada disebutkan kalau dia banyak pekerjaan, ataupun di premis kedua dia nggak akan mancing. Jadi jangan terkecoh ya. Kita lihat dulu choice-nya. Hari Sabtu ashar tidak memancing. Ini
Tidak begitu teman-teman ya, karena tidak dijelaskan di premis kedua. Hari Minggu ini Ashar banyak pekerjaan jadi dia nggak mancing. Nah, itu tuh baru jawabannya bagian A. Tapi karena nggak ada dijelaskan, ini bukan. Hari Sabtu Ashar ragu-ragu untuk memancing. Nggak ada juga di premis yang dikatakan seperti itu. Meskipun di kenyataannya mungkin kita agak ragu-ragu karena banyak pekerjaan ya. Tapi kembali lagi fokus ke premis. Ashar memancing pada hari selain Sabtu. Ini juga tidak. Ashar tidak memancing jika banyak pekerjaan. Ini juga tidak. Hari Sabtu ini Ashar pergi memancing walaupun banyak pekerjaan. Oke, jadi ini menghubungkan premis 1 dan premis 2 dan tidak ada yang dilanggar gitu teman-teman ya. Jadi premis 1 tetap masuk dan premis 2 pun ada gitu di sini. Walaupun dia banyak pekerjaan, dia tetap pergi mancing. Oke, next. Jika binatang itu sapi, maka binatang itu berkaki 4. Oke, kita punya premis pertama ini, kalau itu sapi, maka dia berkaki 4. Binatang itu berkaki 2, kesimpulan yang tepat. Oke, ini gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau pokoknya premis pertama kalau dia sapi ya berkaki 4. Berarti kalau berkaki 2 ya bukan sapi gitu teman-teman ya. Adakah yang mengatakan seperti itu? Binatang itu adalah burung. Meskipun burung bukan sapi, tapi nggak ada disebutkan ya kalau dia berkaki 2 ya burung, nggak ada disebutkan. Oke, fokus ke premis. Kemudian yang kedua, binatang itu pasti bukan sapi. Oke, bisa kita simpan ya. Bagian C, binatang itu mungkin aja sapi. Ya enggak juga. Binatang itu bisa saja burung atau sapi. Ini jelas bukan. Binatang itu bukan sapi. Oke, jadi antara B dan E kira-kira mana nih yang benar? Teng teng teng. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B ya. Binatang itu pasti bukan sapi. Wah, gimana nih? Apa bedanya antara bagian B dan bagian E? Oke, dalam penalaran logis atau silogisme, kita itu berbicara tentang kepastian teman-teman ya. Jadi kalau silogisme itu kalau bukan ini ya bukan itu. Kalau bukan ini ya jelas bukan itu gitu teman-teman. Jadi jawaban B ini kastanya tuh lebih tepat gitu kalau kita mengambil kesimpulan karena jelas-jelas di premis itu dikatakan bahwa jika binatang itu sapi maka binatang itu berkaki 4. Oke, kalau berkaki 2 ya jelas bukan sapi. Ya jelas bukan sapi bagian B. Atau binatang itu pasti bukan sapi. Bisa teman-teman ya? Oke, kita ke soal berikutnya. Semua peserta tes CPNS ingin diterima di Kementerian Keuangan. Oke, ini premis yang pertama ya. Kemudian premis yang kedua, Nadiem tidak ingin diterima di Kementerian Keuangan. Kesimpulan yang tepat. Sekali lagi teman-teman, jangan terkecoh sama perasaan ya. Kalau kita lihat di sini mungkin ada yang berpikiran, oh berarti si Nadiem ini adalah peserta tes CPNS juga, tapi dia nggak mau diterima di Kementerian Keuangan. Enggak ya, di premis yang pertama dikatakan bahwa semua peserta CPNS ingin diterima di Kementerian Keuangan. Jadi semua peserta CPNS tuh ingin diterima di Kementerian Keuangan. Berarti kalau dia nggak mau diterima di Kementerian Keuangan, berarti dia bukan peserta CPNS. Karena sekali lagi di sini adalah semua ya. Jadi kita lihat yang mana kira-kira yang cocok. Nadiem ingin diterima di instansi selain Kementerian Keuangan. Ini enggak teman-temannya, enggak ada dijelaskan di premis. Kemudian Nadiem tidak ingin lulus tes CPNS. Ini juga tidak teman-temannya. Kemudian yang bagian C, Nadiem peserta tes CPNS. Bukan, jelas bukannya karena dia tidak mau diterima di Kementerian Keuangan. Berarti jawaban yang tepat adalah bagian D, Nadiem bukan peserta tes CPNS. Kemudian yang E, Nadiem peserta CPNS yang tidak ingin diterima di Kementerian Keuangan. Ini juga bukannya karena kalau semua peserta tes CPNS mau diterima di Kementerian Keuangan, berarti kalau dia nggak mau diterima di Kementerian Keuangan, dia bukan peserta tes CPNS. Oke. Soal berikutnya, semua merek HP ada fasilitas SMS-nya, oke? Sebagian merek HP ada fasilitas WA-nya. Oke, ini semua merek HP, di note ya. Ini sebagian merek HP. Jadi kalau kita
tarik kesimpulan tipis-tipis nih, berarti semua merek HP itu ada fasilitas SMS-nya, tapi cuman beberapa yang ada fasilitas WA-nya. Atau semua merek HP yang ada fasilitas WA-nya itu udah pasti ada SMS-nya, tapi yang ada SMS-nya belum pasti ada WA-nya gitu teman-teman ya. Kita cari-cari aja yang cocok nih. Yang bagian A, semua merek HP ada fasilitas SMS dan WA. Ini jelas bukan, karena yang WA cuma sebagian. Sebagian merek HP ada fasilitas SMS dan WA. Kita simpan dulu teman-teman ya. Sebagian merek HP ada fasilitas WA tapi tidak ada fasilitas SMS. Ini jelas bukannya, karena semua itu ada SMS-nya. Semua yang ada fasilitas WA pasti ada fasilitas SMS. Oke, ini kita simpan dulu. Dan yang bagian E, semua yang ada fasilitas WA pasti merupakan ponsel. Ini juga agak-agak melenceng dari premis teman-teman ya. Jadi antara bagian B dan bagian B dan D, kira-kira mana nih yang paling tepat? Kalau yang bagian B, sebagian merek HP ada fasilitas SMS dan WA. Ini lebih meyakinkan, jawabannya itu adalah bagian D teman-teman ya. Lebih menyimpulkan dari premis 1 dan 2. Karena di mana semua yang ada WA-nya itu udah pasti ada SMS-nya teman-teman ya. Jadi di sini semua merek HP, di sini sebagian merek HP. Jadi udah jelas semua yang ada WA-nya itu ada SMS-nya juga. Bisa ya? Oke, next. Beberapa duta besar menguasai lebih dari satu bahasa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa pandai berbicara. Oke, jadi beberapa duta besar, beberapa nih, menguasai lebih dari satu bahasa. Jadi cuman beberapa. Semua yang menguasai lebih dari satu bahasa itu pandai berbicara, teman-teman ya. Kita lihat. Yang menguasai beberapa bahasa adalah duta besar. Ini cuman cuman kayak bahasa lain dari premis yang pertama teman-teman, tapi tidak menyimpulkan dari dua premis itu. Kemudian yang bagian B, sebagian yang pandai berbicara adalah duta besar. Oke, kita simpan ya. Semua duta besar pandai berbicara. Enggak juga teman-teman ya, karena kan cuman beberapa duta besar nih yang menguasai lebih dari satu bahasa. Oke, cuman sebagian. Kemudian yang bagian D, semua yang pandai bicara adalah duta besar. Yang enggak juga teman-teman ya, semua yang pandai bicara itu adalah semua yang menguasai lebih dari satu bahasa. Masalahnya yang duta besar yang menguasai lebih dari satu bahasa itu cuma beberapa. Oke. Kemudian bagian E, duta besar itu menguasai beberapa bahasa. Itu juga cuman bahasa lain dari premis yang pertama. Jadi jawaban yang benar adalah bagian B teman-teman ya. Sebagian yang pandai bicara itu adalah duta besar. Iya kan? Karena semua yang menguasai lebih dari satu bahasa itu pandai bicara. Jadi semua deh. Pokoknya semua yang menguasai lebih dari satu bahasa itu pandai bicara. Sementara beberapa duta besar itu menguasai lebih dari satu bahasa. Oke, berarti beberapa atau sebagian dari duta besar itu pandai bicara, teman-teman. Atau kata lain, sebagian yang pandai bicara itu adalah duta besar. Oke, bisa ya teman-teman? Itu dia soal silogisme atau penalaran logis model kekinian yang sesuai dengan FR sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk menguasai soal-soal ini dibutuhkan banyak latihan ya. Semakin teman-teman menemui banyak soal, semakin mengerjakan banyak soal, itu penalaran kalian itu akan semakin terlatih, akan semakin terbiasa. Orang biasanya panik saat tes SKD karena udah takut duluan menghadapi tes itu. Dan takut itu bisa teman-teman minimalisir, paniknya tuh bisa sangat diminimalisir dengan persiapan yang oke gitu ya. Persiapan yang jauh-jauh hari yang matang. Jadi buat teman-teman yang mau mempersiapkan diri lagi sebaik mungkin, bergabung bersama aku di Bimbel Santi with Viracun. Oke teman-teman, sampai ketemu di konten selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.